Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan Knapsack. Jadi Knapsack ini adalah alat bioinformatika yang berguna untuk mendeteksi jumlah senyawa metabolit yang terdapat pada suatu spesies tertentu berdasarkan database yang udah ada pada penelitian sebelumnya. Rekan-rekan sekalian, tinggal copy paste saja ya link yang sudah tersedia pada PPT ini. Tinggal kita copy paste di sini ya. Bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, atau Yahoo bisa. Nah, sudah ada muncul laman pertama. Jadi tinggal kita klik aja yang parsial. Kemudian misalnya nih, dari modul 3 ya, modul kelompok 3. Nah, ternyata dia itu menggunakan spesies pasak bumi atau pule yang namanya ilmiahnya itu Alstonia scholaris. Kita copy aja, terus kita paste di bagian ini. Kita paste. Nah, kita centang yang spesies name. Kita centang, terus kita. Nah, ini muncul hasil. Ternyata terdapat metabolit yang namanya hidroksi ecitamidin dalam spesies Alstonia scholaris pada bagian daun dan sudah diteliti oleh Sang et al. Ya, pada jurnal Ethnopharmacology. Nah, begitu juga dengan seterusnya yang lain. Ternyata dari yang ada pada daun itu sebanyak 51 metabolit yang terdapat pada bagian daun. Nah, sementara yang tersebar di batang, di daun, di akar itu terdapat 42 metabolit sekunder. Ternyata ada 42 metabolit. Nah, dari data ini tinggal kita drag aja semuanya seperti ini ya. Kita drag sampai bawah. Oke, kita klik copy. Nah, ini kita tinggal klik paste saja. Oke. Nah, di sini kita tambahin kolom canonical smile. Canonical smile. Nah, bagaimana cara mencari canonical smiles? Nah, misalnya di sini ada aqua misin ya. Kita mau cari canonical smiles-nya. Kita tinggal pakai PubChem ya. PubChem itu bisa kita akses dalam PPT, itu sudah ada lamannya, tinggal kita copy aja. Kita copy, ya kan? Terus kita punya paste. Nah, sudah muncul di sini. Sudah kita cari satu-satu. Misalnya di sini dia pertama ada aqua misin ya, aqua misin dari hasil Knapsack. Aqua misin ini kita mau cari nih. Aqua misin kita copy, terus kita paste di sini. Paste. Tinggal kita klik kolom pencarian. Nah, hasilnya yang base match, terus bagian summary ini kita klik. Kita bisa scroll ke bawah sampai ketemu canonical smile seperti ini, ya kan? Canonical smile. Kita tinggal copy aja, copy, terus kita paste pada Excel. Tuh, kita paste di Excel. Tapi untuk rekan-rekan sekalian, itu sudah ada modulnya sendiri ya. Jadi nanti tinggal ke bawah saja, tinggal kita, misalnya di sini latihan pertama nih, lengkapilah tabel berikut dengan data canonical smiles yang dapat kamu peroleh melalui PubChem. Nah, ini misalnya salutaridin ya, tinggal kita copy saja, copy, terus kita cari pada PubChem tadi. Ini kalau mau cari lagi, tinggal kita klik yang ini ya, PubChem, simbol ini, PubChem. Nah, kita paste di sini, paste salutaridin, kita cari. Nah, kita klik yang summary ya. Terus bisa scroll ke bawah atau Ctrl F pada keyboard. Tinggal ditulis aja canonical. Nah, muncul ya langsung. Kita copy canonicalnya. Copy ya. Terus kita paste aja pada
modul. Kita klik paste. Pastenya ini ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi ini salutaridin canonical source-nya ini. Terus nanti setelah itu kita sesuaikan aja sama modulnya mau cari apa lagi. Nah, ternyata modulnya latihan yang kedua, analisislah sifat farmakokineticsnya tersebut dengan Swiss Adme. Swiss Adme sudah ada di sini, tinggal kita copy aja. Copy, terus kita pastekan di sini. Paste. Nah, Swiss Adme di sini ya, sudah muncul. Oke. Terus di sini ada bagian enter a list of smiles here, ya kan? Nah, kita mau cari yang pertama nih, metabolit sekundernya yang dicari apa? Salutaridin tadi ya, salutaridin. Nah, kita pakainya adalah canonical smells yang di atasnya tadi. Nah, ini ya, kita copy aja canonical smells-nya. Copy, terus kita pastekan di kolomnya ini. Paste di sini. Nah, kita tunggu dulu. Kita klik enter, jangan lupa ya, kita klik enter, kemudian tunggu sampai runnya jadi warna merah, seperti ini ya. Kita klik aja runnya. Nah, terus nanti hasilnya itu akan loading di bagian bawah. Nah, hasilnya muncul nih, seperti ini ya. Nah, terus yang kita cari, pertama itu adalah sesuai dengan modul. Di modul tadi, dia mencari pertama, bioavailability score-nya. Nah, oke, kita tulis aja bioavailability score-nya berapa ya, gitu kan. Oke, kita cari di sini bioavailability score-nya. Nah, letaknya itu ada di sini ya, bioavailability score. Oke, di sini dia nilainya 0,55. 0,55 itu artinya dia adalah 55%. Nah, setelah itu ada log P. Log P itu di sini. Log P. Log P-nya dia adalah 2,74. 2,74 tinggal kita tulis di sini. 2,74. Nah, log P itu letaknya di sini ya. Di bagian ini log P. Lipophilic. Oke. Nah, terus ada violation ya di sini ya. Nah, violation itu dia letaknya di sebelah kanan. Di bagian Lipinski. Ini ya. Nah, Lipinski. Terus ke kanan lagi. Nah, ada 0 violation. Berarti violationnya 0. Tuh, ini tinggal tulis 0. Nah, terus kalau Habon donor Habon aseptor, dia itu ada di sebelah kiri. Di bawah gambar ini. Nah, ini ada 6 Habon aseptor, sama 6 Habon donor. 6-nya itu maksudnya number of Habon aseptor ada 5, number of Habon donor ada 1 ya. Yang Habon donor dulu, Habon donor dia 1, berarti tinggal ditulis di sini 1. Terus Habon aseptor, dia ada 5, berarti tinggal ditulis di sini, dia ada 5. Terus lanjut ke MR-nya. MR itu adalah berat molekul. Berat molekul di sini dia ada 327,37 gram per mol. Jadi tinggal kita tulis di sini. 327,37 gram per mol. Tuh. Nah, dari sini kita bisa analisis ya, berdasarkan aturan Lipinski-nya. Pertama, yang bioavailability score-nya ya. Kalau di aturan Lipinski, bioavailability score-nya itu harus lebih dari 10%. Nah, salutaridin, dia bioavailability-nya itu 55%. Berarti sudah memenuhi atau sudah lebih dari 10%. Berarti memenuhi Lipinski rule. Otomatis bisa berpotensi dikembangkan menjadi obat berdasarkan bioavailability score-nya. Sekarang kalau log P-nya itu kurang dari 4,15 aturan Lipinski-nya. Nah, sedangkan salutaridin itu dia 2,74. Berarti sudah memenuhi apa belum? Sudah memenuhi. 2,74 itu kan kurang dari 4,15.
berarti sudah memenuhi. Sekarang violation-nya berarti dia memenuhi belum? Ternyata violation di aturan Lipinski kurang dari 2, sedangkan salutaridin violation-nya 0. Artinya sudah memenuhi. Karbon donornya kurang dari 5 harusnya. Di sini dia 1, berarti sudah memenuhi juga. Karbon aseptornya harus kurang dari atau sama dengan 10 ya. Nah, di sini dia 5. Berarti sudah memenuhi, karena 5 itu kurang dari 10. Nah, sekarang berat molekulnya 327. Di aturan Lipinski, dia harus kurang dari sama dengan 500. Artinya kalau 327, dia sudah kurang dari 500. Berarti berdasarkan berat molekulnya juga memenuhi. Artinya salutaridin, tulis di sini ya. Salutaridin memenuhi aturan drug likeness Lipinski rule of gitu. Nah, kalau mau cari coripalmin gimana? Ya, sama seperti tadi. Kita lihat dulu canonical smells-nya, terus kita masukkan ke Swiss Army yang ini. Dan seterusnya ya, untuk selanjutnya itu seperti itu. Sama caranya. Nah, terus ke bawah lagi. Disuruh analisislah tingkat toksisitas senyawa metabolit sekunder di atas dengan aplikasi Rad Acute Toxicity by Busa. Ya udah, tinggal kita copy aja ininya. Kita copy, terus kita paste di sini. Kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita mulai juga dari senyawa yang sama ya. Dimintanya itu adalah salutaridin, ya kan? Kita pakainya tadi canonical smells, jangan lupa. Nah, yang di latihan nomor 1 ini. Canonical smells-nya kita copy. Nah, kita copy canonical smells-nya. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, tinggal diklik aja dulu ya. Diklik kayak gini, terus kita klik paste. Paste. Oke. Nah, di sini ada CTRL-V for paste. Ya udah, kita klik aja CTRL-V ya. CTRL-V pada keyboard. Set. Nah, nanti muncul ya seperti ini ya. CTRL-V, ingat-ingat CTRL-V. Terus kita klik yang predict ini. Kita klik predict. Kita tunggu hasilnya. Oh, ternyata sudah muncul nih hasilnya. Rad acute toxicity predicted by Busa. Terus kita masukkan saja ke dalam modul. Modulnya tadi. Nah, ini ya. Metabolit sekundernya salutaridin. Nah, Rad IP dulu ya. Rad IP classification. Classification-nya itu yang ini berarti Rad IP classification. Itu ternyata dia ada kelas 4. Tinggal tulis di sini kelas 4. Nah, terus di sini Rad IP LD 50 mg per kilogram. Oh, berarti yang ini ya. Rad IP LD 50 mg per kilogram. 100,100. Oke. Keterangannya beracun atau tidak? Nah, ingat tadi kalau yang kelas 4 itu dia adalah slightly toxic atau slightly toxic atau sedikit beracun. Nah, terus ini Rad IP. Ini tabel 1. Nah, sekarang ke tabel yang kedua. Tabel 2 ini ya, di bawahnya. Tabel 2 itu untuk Rad IP-nya, salutaridin. Ya, set yang IP. Oh, dia kelas 3. Kelas 3. Tulis di sini, kelas 3. Rad IP LD50-nya, dia ada di 26,590. 26,590. Nah,
Kalau udah masuk kelas 3, dia udah mulai toksik ya. Toksik atau beracun. Pokoknya yang kita pakai itu adalah kelas 5. Kelas 5 itu tidak beracun. Oke. Terus ke bawah lagi, tabel 3. Nah, tabel 3 itu dia berbicara tentang oral ya. Nah, oralnya dia itu ada di kelas 3. Terus LD50-nya dia 229,600. Nah, meskipun LD50-nya dia cukup tinggi, tapi dia ada di kelas 3. Berarti dia masuknya toksik atau beracun. Gitu. Terus lanjut. Nah, kita lihat ya, yang rat SC. SC. Salutaridin, SC-nya itu klasifikasinya di kelas 3. Oke. Terus rat SC-nya, subkutannya yang mg per kilogramnya, ternyata dia ada di 73,5. 73,5. Nah, berarti dia masuknya toksik karena di kelas 3 atau berat. Otomatis dari hasil ini, deskripsi pembahasannya seperti apa? Deskripsi pembahasannya ternyata si salutaridin ya, salutaridin itu akan bersifat beracun jika diinjeksikan ke dalam tubuh melalui jalur yang ini ya, jalur intravena, karena dia pasti beracun, oral maupun subkutan. Jangan jalur intravena, oral, dan subkutan. Serta bersifat sedikit beracun apabila diinjeksikan ke dalam tubuh kan, melalui jalur yang kelas 4 tadi. Kelas 4 tadi adalah IP ya, atau intraperitoneal. Melalui jalur intraperitoneal. Berdasarkan ini, karena kan harusnya kita kelas 5 ya. Kelas 5 itu dia tidak beracun. Tidak beracun. Atau tulisannya non-toxic. Non-toxic. Atau sangat tidak beracun. Nah, harusnya yang kita pakai itu dia masuk kelas 5 atau non-toxic. Tapi karena salutaridin ini dia hanya masuk kelas 3 sama kelas 4 atau kelas 3 sama kelas 4, berarti dia beracun. Beracun dan sedikit tidak beracun. Nah, kalau kayak gitu, salutaridin tidak berpotensi digunakan lebih lanjut sebagai obat. Karena apa? Karena dia justru sifatnya adalah sedikit beracun atau beracun. Gitu. Itu untuk salutaridin. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah analisislah nilai potensial aktivitas dari 8 senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid spesies Alstonia spalaris dengan pasangan dengan ini. Tinggal kita copy aja, berarti copy terus kita paste. Nah, tinggal klik yang go for prediction. Nah, jangan lupa ini nanti kalau misalnya rekan-rekan kalian itu belum punya akun, klik yang registration ya.
klik registration. Terus nanti masukkan email, terus masukkan nama depan, nama belakang, terus jabatannya, nama perusahaan atau nama tempat bekerjanya, terus alamatnya, kotanya, yang diisi yang ada tanda pentung aja, yang ada tanda biru-biru seperti ini aja. Terus negaranya mana, Indonesia gitu kan. Terus field of interest atau sukanya apa, misalnya biologi, terus aja biologi gitu kan. Di sini misalnya biochemistry, ya udah add, klik add. Terus ada lagi nih ekologi, klik add, dan seterusnya. Terus tulis emailnya, terus namanya untuk login, terus klik yang I'm not robot, terus baru nanti I agree. Nah, nanti hasilnya itu akan muncul di email, ya, di emailnya. Di email masing-masing. Jadi nanti buka dulu emailnya. Kalau misalnya nggak muncul di laman pertama, silahkan cari di spam. Tapi kalau misalnya muncul, ya udah tinggal diklik aja. Terus habis itu passwordnya tinggal di copy, terus di paste. Terus enter. Nah, nanti otomatis akan masuk ya ke laman ini. Yang klik yang predict new compound ya. Terus klik yang smiles. Terus insert your smiles here. Oke. Nah, tadi kita mau pakai yang salutaridin ya. Ini kan ada kodenya ya. Ini nilai PA metabolis sekunder. Ini 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, yang 1 itu adalah untuk ini keterangannya, salutaridin. Berarti nomor 1 salutaridin, nomor 2 kloripalmin, dan seterusnya. Nah, kita mau cari yang salutaridin dulu, yang 1. Salutaridin. Yaudah, kita copy aja lagi. Tadi metabolis canonical smiles dari metabolis sekunder salutaridin, kita copy, terus kita paste di sini. Kita paste, terus kita klik yang get prediction. Nah, terus muncul di bagian bawah, scroll ke bawah. Nah, ingat, nilai potensial aktivitas yang kita pakai itu adalah yang lebih dari 0,7 atau lebih dari 70%. Kita klik yang ini ya. Kita klik, terus kita klik OK. Nah, otomatis sudah muncul nih. Hanya ada sedikit ternyata kalau salutaridin tadi. Oke, kita samakan di sini. Ada tulisan free radical scavenger. Kita copy dulu. Kita copy free radical scavenger. Apakah ada di sini? Tinggal kita pakai CTRL, ya, CTRLF, terus kita pakai. Oh, ternyata nggak ada nih free radical scavenger-nya, nggak ada. Ya udah, tinggal kita tulis aja ND kalau nggak ada. ND di sini, oke. Terus lanjut kita mau cari yaitu apakah ada lipid peroksidase inhibitor. Ada nggak ya lipid peroksidase inhibitor? Oh, ternyata nggak ada juga. Ya udah, kita tulis ini. Terus ada antioksidan nggak? Oh, ternyata nggak ada. Ya udah, kita tulis ND. Terus ada eksidoreduktase inhibitor nggak? Oh, ternyata nggak ada. Ya udah, kita tulis ND juga. Terus ada hemopreventif? Ternyata nggak ada. Ini kita tulis ND. Hipolipemik? Hipolipemik? Ternyata nggak ada juga. Oke, kita tulis ND. Terus hemox atau expression enhancer? Ternyata nggak ada juga. Terus kemopreventif? Ternyata nggak ada juga. Hepatoprotektan nggak ada juga. Terus feruloil nggak ada juga, oke. Nah, dan seterusnya. Tuh. Nah, nanti nggak masalah kalau hasilnya seperti ini, ternyata ND semua, siapa tahu di metabolis founder yang kedua atau koripalmin itu ada nilai PA-nya. Oke. Nah, nanti setelah itu, setelah ketemu nih, ada nilai PA-nya, nah, nanti bisa dijadikan
sebagai diagram batang seperti ini. Khusus yang ada nilainya saja, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ternyata si salutaripin itu dia benar-benar tidak berpotensi digunakan sebagai obat, ya, obat yang mengandung antioksidan tadi, sesuai dengan judulnya ya. Tidak berpotensi. Nah, lanjut. Kita prediksi pakai yang ini ya, Swiss Target Prediction. Kita copy, terus kita klik paste. Kita klik paste. Nah, terus kita copy. Kita copy. Terus kita paste di sini. Paste. Nah, kita tunggu dulu sampai muncul predict targets-nya berubah jadi merah. Terus muncul strukturnya di dalam kolom ini ya. Kita klik yang predict target. Nah, harus ada tulisan seperti ini, baru dia tandanya sudah submission. Dan tanda seperti ini dia sudah running ya. Prosesnya running. Oke, sudah muncul, kita pakainya yang top 25 saja. Terus tinggal kita screenshot, terus kemudian kita paste. Kita screenshot, terus kemudian kita paste pada kolom ini. Nah, saya seperti ini. Kita kecilkan ya. Kita paskan di dalam kolom. Nah, terus jangan lupa kita ganti ini metabolit salutari. Dari hasil ini ternyata yang paling banyak berperan sebagai target itu adalah ini ya, 32% itu berupa enzim, terus 28% itu berupa famili A G protein coupled receptor. Berdasarkan ini tidak ada kalimat oksidoreduktase ya di sini ya. Artinya salutaripin itu tidak berpotensi menjadi antioksidan. Ya, kalau berpotensi sebagai antioksidan harusnya di bagian ini dia ada tulisan oksidoreduktase. Oksidoreduktase. Nah, untuk setiap modul itu nanti judul penelitiannya berbeda-beda ya. Contohnya ini. Kalau modul kelompok 1 itu eksplorasi potensi senyawa terpenoid dari Panax-Noto ginseng untuk pengembangan terapi bagi penderita penyakit Alzheimer. Nah, nanti kita akan melakukan uji aktivitas dan prediksi toksikitasnya. Nah, ini tinggal sama caranya seperti tadi, masukkan di PubChem ya, PubChem. Terus kemudian tinggal copy aja metabolit golongan ini di kolom pencarian, terus kita tinggal search aja. Oke, nanti tinggal masukkan Swiss ACME, terus kita analisis datanya seperti pada tabel ini. Kemudian baru kita prediksi toksisitasnya. Nah, kemudian nilai PA-nya, dan kemudian kita masukkan ke kolom ini. Oke, cukup sampai di sini. Untuk diskusi dan pertanyaan lebih lanjut, kita lanjutkan di grup WhatsApp masing-masing kelompok. Sekian dari saya. Jika ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat.